Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam channel Erik Gunawan Sabugau. Mungkin saudara-saudara sudah rindu dengan konten-konten kita yang membahas tentang mata kuliah di administrasi Gereja Baru pada semester 3 yang lalu. Nah sekarang puji Tuhan kita sudah berada di semester 5 dan kembali dalam video keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Nah ini salah satu mata kuliah yang membahas tentang bagaimana kita terampil berkomunikasi dan bagaimana menyelesaikan konflik. Nah itu adalah 2 poin yang dikejar dari mata kuliah ini. Oleh karena itu kita akan membahas salah satu topik yang ada di daerah budaya Mamasa dan Toraja, yaitu Mak Bisara dalam istilah Mamasa dan dalam istilah Toraja disebut sebagai Mak Kombongani. Nah oleh karena itu kita turut prihatin dengan masalah-masalah yang terjadi baik itu di Mamasa maupun di Toraja. Ada kasus-kasus pada warisan keluarga. Nah, anak tersebut tidak puas dengan apa yang ia telah dapatkan. Ia mengatakan, ini kan saya anak sulung, jadi saya lebih berhak mendapatkan yang lebih banyak. Nah, itulah terjadi konflik dalam keluarga. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana itu Mak Bisara dalam istilah Mamasa dan Mak Kombongani dalam istilah Toraja. Oleh karena itu kedua saudara saya di sini dari Mamasa dan dari Toraja akan menjelaskan kita bagaimana itu Mak Bisara dan Mak Kombongani. Dipersilakan bagaimana itu istilah Mak Bisara dalam konteks Mamasa. Iya, baik, terima kasih. Berbicara soal Mak Bisara, menurut saya kalau Mak Bisara ini merupakan sebuah perwujudan dari falsafah kita orang Mamasa itu adat tua. Nah, adat tua itu merupakan bagaimana kita menunjukkan kasih di tengah-tengah masyarakat. Nah, kenapa saya katakan bahwa Mak Bisara merupakan perwujudan adat tua tersebut? Karena dalam Mak Bisara merupakan sebuah proses yang dilakukan atau ritual yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah konflik melalui jalan perdamaian. Nah, Mak Bisara ini dilakukan oleh tokoh adat. Tokoh adat melakukan Mak Bisara dan mempertemukan orang-orang yang berkonflik di dalamnya. Kemudian akan diadakan musyawarah adat. Nah, di dalam musyawarah adat ini akan dijelaskan tentang konflik-konflik tersebut dan biasanya orang yang dianggap bersalah dalam konflik tersebut akan mendapatkan sanksi adat seperti Mak Renentedong atau Mak Bulebai. Berarti ada pengorbanannya. Nah, betul sekali. Itu menurut ritual yang dilakukan di Mamasa sendiri. Oke, luar biasa ini penjelasan Mak Bisara dari Mamasa. Selanjutnya kita akan melangkah ke Toraja. Penjelasan konflik dengan istilah Mak Kombongani itu dijelaskan oleh saudara Wilson. Persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di mana Mak Kombongani di sini itu memiliki sebuah arti Mak Kombongani atau penyelesaian konflik. Nah, dari kata Mak Kombongani ini dia memiliki arti bahwa perkumpulan, orang berkumpul. Nah, orang berkumpul di sini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik yang terjadi pada saat itu. Nah, ketika di Toraja orang menyelesaikan masalah itu dengan cara orang akan berkumpul, yaitu keluarga dan pemerintah. Nah, istilah Mak Kombongani ini dilakukan di dalam sistem kekeluargaan. Jadi ini belum melangkah kepada pemerintah ketika penyelesaian konflik ini. Jadi ini pembicaraan secara keluarga dan apalagi? Berarti boleh dikatakan mediasi ya? Iya, mediasi. Nah, ini adalah bagian cara penyelesaian konflik. Dan adapun sanksi-sanksi adat hasil dari pembicaraan itu, sanksinya itu terkadang kerbau atau babi. Jadi tergantung saja kesepakatan dari keluarga atau dari orang yang berkumpul pada saat melakukan Mak Kombongani ini. Berarti dari tersebut berarti Mak Bisara dalam Toraja dan Mamasa itu mirip ya? Mirip. Berarti saya boleh simpulkan bahwa dari kedua pandangan ini meskipun dalam istilah yang berbeda tetapi ada satu tujuan yang dicapai, yaitu perdamaian. Betul? Apakah betul? Perdamaian. Ya. Berarti selanjutnya istilah yang biasa dipakai dalam Toraja dan Mamasa mirip saja dari kata misa dan mesa. Mesa kada di Potua dan misa kada di Potua. Apakah ini juga memiliki relevansi dengan Mak Bisara maupun Mak Kombongani? Ya, tentunya kalau dari
saya berbicara sebagai orang Mamasa Sentadi. Misakada di Potuo dan Kada di Kumati itu memiliki hubungan yang sangat terkait dengan ritual Mabisara tersebut. Wah, dalam Mabisara kan kita harus menyelesaikan konflik secara damai. Nah, begitupun dengan istilah Misakada di Potuo, itu artinya bahwa bercerai kita Bersatu kita teguh, bersatu kita teguh, bercerai kita. bercerai kita Oh, harus. iya, iya. Ya, dari saudara Wilson, bagaimana itu Misakada di Potuo dari relevansinya dalam makumbungan? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Mak Kumbungan ini adalah sebuah pembicaraan keluarga. Dia belum melangkah kepada pemerintah walaupun ada tokoh-tokoh dari pemerintah yang hadir pada saat melakukan Mak Kumbungan ini. Nah, pembicaraan keluarga ini itu tidak terlepas dari kata Misakada di Potuo dan Pantangkada di Kumate. Dalam artian bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Dalam artian bahwa kita orang Toraja atau kita keluarga ini harus bersatu. Biarpun ada konflik kita harus menyelesaikan dalam yang namanya Mak Kumbungan ini. Nah, di situ adalah sebuah penyelesaian masalah sistem keluarga. Ya, terima kasih kedua narasumber yang sangat hebat, luar biasa, telah memberikan kita pencerahan tentang Mak Kumbungani dan Mak Bisara. Intinya adalah ada perdamaian yang akan dicapai pada saat penyelesaian konflik. Oke, terima kasih saudara Donald yang telah menjelaskan dari segi perspektif Mamasa dan saudara Wilson dari Tanah Toraja. Terima kasih untuk kerjasama dan pendapatnya. Kiranya itu akan menjadi perhatian bagi generasi selanjutnya, bahwa kita sebagai anak muda pun tidak luput dari pengaruh teknologi. Oleh karena itu, dalam mengimbangi teknologi itu harus ada budaya, dan salah satu budaya yang harus dipelihara sampai saat ini adalah penyelesaian konflik dengan Mak Bisara dan Mak Kumbungan. Dengan demikian relevansinya pada Alkitab bahwa ada kasih di dalam Mak Bisara dan Mak Kumbungani. Ada kasih sehingga penyelesaian konflik itu dibicarakan dengan baik, dan dari kata Mak Kumbungannya ada perkumpulan, dan dari kata Mak Bisara artinya ada penyelesaian konflik. Ya, demikian video kita pada saat ini. Terima kasih dan salam sehat.